Sebuah ramalan dari Buddha Sakyamuni, atau Siddhartha Gautama, mengatakan bahwa 1000 tahun setelah kematiannya, akan hadir seorang penguasa dunia atau cakrawarti perempuan, yang akan memerintah Jambudwipa sebagai reinkarnasi Wimalaprabha. Sang Buddha meramalkan bahwa cakrawarti tersebut adalah reinkarnasi Dewi Wimalaprabha, yakni salah satu murid perempuan Buddha, yang dikenal dengan nama lain Dewi Jingguang atau juga Yuewang Tongsi. Ramalan tersebut terekam dalam naskah Mahamega Sutra, di Cina dikenal sebagai Dayun Jing, dan oleh sejarawan hari ini dikenal dengan sebutan The Great Cloud Sutra. Dalam agama di India, cakrawarti adalah sebutan bagi seorang penakluk dan penguasa dunia ideal, yang memerintah secara etis dan penuh belas kasih atas seluruh dunia. Terkait hal ini, sebuah interpolasi apokrif dalam Ratna Mega Sutra mengatakan bahwa Yuewang dinubuatkan akan dilahirkan kembali di negara China sebagai penguasa wanita yang kuat, yang akan memberkati rakyatnya dengan kebijaksanaan dan kebaikannya, dan membuat agama Buddha berkembang baik secara spiritual maupun material. Setelah pemerintahan yang panjang dan damai, dia akan dilahirkan kembali di surga Tusita dan bergabung dengan Maitreya. Adapun saat kedatangan Bodhisattva sekaligus cakrawarti wanita ini, jika merujuk pada ucapan Sang Buddha bahwa hal itu akan terjadi 1000 tahun setelah masa kematiannya, parinirvana, maka bisa diperkirakan masa itu ada di sekitar abad ke-6 Masehi. Oleh karena kisaran tahun kematian Buddha menurut negara-negara Theravada adalah 544 atau 545 sebelum Masehi. Lalu dalam tradisi Buddhis Burma, tanggal kematian Buddha adalah tanggal 13 Mei tahun 544 sebelum Masehi, sedangkan dalam tradisi Thailand adalah tanggal 11 Maret tahun 545 sebelum Masehi. Wu Zetian adalah wanita pertama dalam sejarah Tiongkok, yang menyatakan dirinya sebagai Kaisar Cina. Ia dianggap menimbulkan preseden dalam sejarah Tiongkok ketika dia mendirikan dinastinya sendiri pada tahun 690 Masehi, yaitu dinasti Zhou. Sejarawan menganggap hal ini sebagai bentuk gangguan terhadap dinasti Tang. Dinasti Zhou buatan Wu Zetian, berdiri dan berakhir di masa Wu Zetian sendiri, yaitu antara tahun 690 hingga 705 Masehi. Langkah politis Wu Zetian yang paling disoroti hingga hari ini adalah upayanya untuk membenarkan dirinya sebagai kaisar wanita dengan menggunakan ide-ide Buddha. Untuk tujuan tersebut ia menjadikan Buddha sebagai agama negara, karena adalah fakta bahwa dalam doktrin Konfusianisme asli, perempuan tidak memiliki tempat dalam kehidupan politik. Dengan memasukkan doktrin-doktrin Buddhis ke dalam ideologi politiknya, Wu berusaha membuktikan bahwa perempuan memiliki klaim yang sah untuk mengambil bagian dalam memerintah kekaisaran. Teks Buddhis yang digunakan Wu Zetian adalah Mahamega Sutra, di mana Sang Buddha bernubuat bahwa seorang wanita akan menjadi cakrawarti. Terhadap hal inilah Wu Zetian mengidentifikasikan dirinya. Dalam menjalankan agendanya tersebut, Wu Zetian dibantu biksu Buddha Huai yang merupakan salah satu penasihat terdekatnya, serta banyak biksu senior Buddha lainnya, termasuk biksu Yijing yang pada tahun 671 Masehi mengunjungi Nusantara. Selama waktu ini upaya lain untuk menghubungkan permaisuri dengan Maitreya dilakukan oleh pendeta Buddha. Sebuah komentar Buddhis yang disebut Dayun Jing Sen Huang Shou Ji Yisu, yakni komentar tentang makna nubuat tentang Sen Huang atau Kaisar Ilahi, yaitu Wu Zetian, disajikan pada tahun 691 Masehi. Inti dari komentar tersebut adalah ramalan mengenai reinkarnasi Dewi Jingguang sebagai cakrawarti. Para penulis komentar menggunakan ramalan ini untuk menyatakan bahwa Wu Zetian pada kenyataannya adalah wanita yang dimaksudkan sebagai cakrawarti yang akan datang di Jambudwipa. Bahkan ketika menghadirkan komentar ke sidang istana, salah satu penulisnya secara terbuka menyatakan bahwa Wu Zetian adalah inkarnasi Maitreya di bumi dan penguasa seluruh Jambudwipa. Singkatnya, komentar dan penulisnya menggambarkan Wu Zetian sebagai inkarnasi wanita dan Maitreya yang menjelma, dilahirkan kembali untuk memerintah semua kerajaan di Jambudwipa. 5 tahun setelah peredaran komentar, Wu Zetian secara resmi menambahkan nama Maitreya Cisi ke gelarnya. Sementara itu, upaya untuk melegitimasi dinasti barunya melalui ramalan Buddha lainnya, terus berlanjut. Pada tahun 693, Biksu Bodhiruci dari India menghasilkan teks yang disebut Baoyu Jing, Ratna Mega Sutra, yang berisi petikan-petikan yang diinterpolasi, yang meramalkan kehadiran seorang bodhisattva, cakrawarti perempuan, penguasa Jambudwipa di Cina. Yang menarik karena dalam teks ini, Wu Zetian dikaitkan dengan bodhisattva Chandraprabha, tapi bukan Maitreya.
Profesor Antonino Forte, seorang cendekiawan besar dalam hal sejarah Buddha Cina dan Jepang, mengatakan bahwa Biksu Bodhiruci telah datang ke Tiongkok atas permintaan pribadi Wu Zetian. Antonino Forte berpendapat bahwa selama masa ini, penggunaan motif politis dan atribut Buddhis memberikan stimulus luar biasa bagi pertukaran Tiongkok-India selama 2 dekade terakhir abad ke-7. Untuk menggambarkan Wu Zetian sebagai penguasa yang sah tidak hanya di Cina, tetapi seluruh benua Jambudwipa, pendeta Buddha Tiongkok yang bekerja atas nama Permaisuri tampaknya telah meminta bantuan dari biksu Buddha Cina dan India. Bukti kehadiran dan keterlibatan biksu India dalam propaganda politik Wu Zetian berasal dari sebuah kolofon yang ditemukan pada naskah Dung Huang, Ratna Mega Sutra. Kolofon mencatat nama, fungsi, dan gelar orang yang berpartisipasi dalam terjemahan sutra di bawah pengawasan biksu Huaiyi. Dari 30 orang yang terdaftar di kolofon, 9 adalah biksu India. Bisa dikatakan pemerintahan Wu Zetian adalah salah satu periode paling menguntungkan bagi komunitas Buddhis di Cina. Namun demikian, rekam jejak Wu Zetian dipenuhi intrik dan tindakan-tindakan keji selama hidupnya. Cerita tradisional tentang dirinya cenderung menggambarkan Wu sebagai wanita yang haus kekuasaan tanpa peduli dengan siapa dia terluka atau apa yang dia lakukan. Teori yang paling populer adalah bahwa Wu membunuh anaknya sendiri sesaat setelah ia lahirkan, lalu menuduh Permaisuri Wang, permaisuri utama, sebagai pelakunya. Pada masa Kaisar Gaozong, Wu berhasil menyingkirkan Permaisuri Wang dan Permaisuri Xiao. Tuduhan Wu bahwa keduanya menggunakan sihir terhadap Kaisar Gaozong, menyebabkan Kaisar Gaozong menurunkan Permaisuri Wang dan Permaisuri Xiao menjadi pangkat biasa dan menahan mereka pada tahun 655 Masehi. Setelah Wu naik menggantikan Permaisuri Wang, Wu lalu memerintahkan Permaisuri Wang dan Permaisuri Xiao untuk dieksekusi. Atas alasan-alasan tersebut, saya pikir sangat tidak mungkin untuk menganggap Wu Zetian sebagai sosok cakrawarti sekaligus bodhisattva yang dimaksudkan Buddha Sakyamuni. Karena bodhisattva sesungguhnya adalah seorang yang suci. Dikenal memiliki sifat welas asih dan sifat tidak mementingkan diri sendiri dan rela berkorban. Ia mendedikasikan dirinya demi kebahagiaan makhluk selain dirinya di alam semesta. Ia dapat juga diartikan calon Buddha. Jika bukan Permaisuri Wu, lalu siapakah sosok cakrawarti yang dimaksudkan Buddha Sakyamuni dalam ramalannya? Di masa itu, sesungguhnya ada sosok wanita yang memimpin tidak kalah hebatnya. Dia adalah Ratu Sima dari Kerajaan Holing, yang dinobatkan menjadi ratu pada tahun 674 Masehi. Oleh sejarawan, Ratu Sima dianggap sebagai cikal bakal berdirinya dinasti Sailendra, yang menguasai Nusantara hingga sebagian wilayah Indochina. Pemerintahan Ratu Sima terkenal sangat keras akan tetapi adil. Hal ini sebagaimana yang digambarkan dalam sebuah kronik Cina bahwa barang-barang yang terjatuh di jalan tidak ada yang berani menyentuhnya. Dikisahkan bahwa pada waktu Raja orang-orang Tasih mendengar berita semacam itu, ia mengirim pundi-pundi berisi emas untuk diletakkan di jalan di negeri Ratu Sima. Setiap orang yang melewatinya menyingkir, sampai 3 tahun pundi-pundi itu tidak ada yang menyentuhnya. Pada suatu hari putra mahkota yang lewat di situ tanpa sengaja telah menginjaknya. Ratu sangat marah dan akan memerintahkan hukuman mati terhadap putra mahkota. Para menteri memohon pengampunan baginya. Akan tetapi, Ratu mengatakan bahwa karena yang bersalah adalah kakinya, kaki itu harus dipotong. Sekali lagi para menteri memohon pengampunan. Akhirnya Ratu memerintahkan agar jari-jari kaki putra mahkota itu yang dipotong, sebagai peringatan bagi penduduk seluruh kerajaan. Mendengar hal itu Raja Tasih takut dan mengurungkan niatnya untuk menyerang kerajaan Ratu Sima. Demikianlah, riwayat ini rasanya lebih menggambarkan Ratu Sima sebagai sosok cakravarti sekaligus bodhisattva yang dimaksudkan Buddha Sakyamuni dalam ramalannya. Tapi bagaimana dengan ramalan bahwa sosok cakrawarti sekaligus bodhisattva itu akan terlahir di negeri Cina? Selama ini, ada banyak silang pendapat di antara para sejarawan mengenai asal-usul Ratu Sima. Karena rupanya, asal-muasal Ratu Sima sulit terlacak. Ada yang menyebutkan Ratu Sima adalah putri seorang pendeta di wilayah kerajaan Sriwijaya. Dilahirkan pada tahun 611 Masehi di sekitar wilayah yang disebut Banyuasin. Yang ketika beranjak dewasa kemudian menyeberangi Laut Jawa, melewati pantai utara Jepara, hingga menetap di daerah yang dikenal sebagai wilayah Adi Hyang, leluhur agung, atau Dieng sekarang.
Ada juga pendapat lain yang menduga bahwa Ratu Sima berasal dari kerajaan Kalingga di India. Dalam pandangan saya, hal yang perlu mendapat perhatian khusus terkait kronik Cina tentang Ratu Sima adalah mengenai pengangkatan Ratu Sima sebagai raja oleh rakyat kerajaan Holing. Ini mesti dipandang sebagai suatu hal yang unik, karena umumnya seorang raja diangkat berdasarkan pewarisan tahta secara turun-temurun. Yang menarik, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di Kedatuan Luwu, di Sulawesi, dan terekam dalam banyak catatan lontara. Pada saat itu, yang diangkat juga seorang perempuan, dan namanya bisa dikatakan memiliki kesamaan dengan Sima, yaitu Sima Purusiang. Pada hari ini orang-orang di Sulawesi Selatan biasanya menyebut Datu Simpurusiang. Terlebih lagi dalam catatan lontara, Sima Purusiang biasa juga disebut sebagai Datu Cina. Gelar lengkapnya, Sima Purusiang Manurunge Ri Lompo Datu Cina. Dalam berbagai catatan lontara, juga dikisahkan bahwa Simpurusiang adalah sosok tumanurung yang tidak diketahui asal-muasalnya. Sosoknya yang harismatik serta berilmu pengetahuan, menjadi pilihan alternatif sebagai pemimpin utama bagi sekalian Anang yaitu rumpun keluarga, atau bisa juga kerajaan-kerajaan kecil di Tanah Luwu dan sekitarnya, yang pada akhirnya lelah juga saling berperang. Situasi pengangkatan Simpurusiang sebagai Datu di Luwu, yang dideklarasi para bangsawan yang memimpin masing-masing Anang dapat dikatakan sebagai hasil pertimbangan primus inter pares, yang utama dari yang sederajat. Ini berarti bahwa para bangsawan tersebut melihat Simpurusiang pada dasarnya merupakan bangsawan yang sederajat dengan mereka. Penampilan Simpurusiang yang harismatik dan berilmu pengetahuan merupakan keunggulan tersendiri yang kemudian pada akhirnya menjadi pertimbangan utama untuk mengangkatnya sebagai pemimpin. Situasi pengangkatan Simpurusiang sebagai Datu Luwu yang berasaskan primus inter pares, identik dengan pandangan sejarawan Jerman Hermann Kulke terhadap pengangkatan Ratu Sima di kerajaan Holing yang menurutnya berasaskan primus inter pares. Karena sesungguhnya yang mendeklarasi Sima sebagai Raja Holing atau Sipo, adalah para bangsawan penguasa 28 kerajaan kecil yang berada di sekitarnya. Hal ini sebagaimana yang dikutip W.P. Grunfeld dalam Historical Notes, bahwa, di sekeliling Sipo atau Holing ada 28 kerajaan kecil, dan tidak ada di antaranya yang tidak tunduk. Ada 32 pejabat tinggi kerajaan, dan yang terutama di antara mereka ialah Tasso Kan Hsiung. Demikianlah, bagian depan nama Sima Purusiang yang persis sama dengan nama Sima, serta salah satu gelar penyebutannya adalah Datu Cina menguatkan dugaan saya jika Sima Purusiang dan Ratu Sima adalah orang yang sama, dan bahwa ia sesungguhnya berasal dari negeri Cina serta juga merupakan seorang keturunan bangsawan tinggi. Lalu jika Sima Purusiang atau Ratu Sima memang berasal dari Cina, dapatkah ia ditelusuri asal-usulnya? Jawabannya, iya. Tapi sebelumnya, saya akan sedikit memberikan komentar tentang literasi sejarah Cina. Saya bisa katakan bahwa rasa-rasanya tidak ada pencatatan sejarah yang lebih baik dari yang ada di Cina. Mereka memiliki catatan sejarah yang rapi, detail, dan tersimpan dengan baik. Catatan dari periode mitologi, periode musim semi dan musim gugur, periode negara perang, hingga periode-periode selanjutnya, terinci dengan sangat baik. Siji atau catatan sejarah agung karya besar Sima Qian, yang mencakup lebih dari 2000 tahun, mulai dari Kaisar Kuning hingga dinasti Han, sangat berpengaruh besar dalam hal ini. Siji dikatakan memiliki banyak pengaruh selama berabad-abad setelah itu, pada penulisan sejarah, tidak hanya di Cina, tetapi di Korea, Jepang dan juga Vietnam. Sejarawan besar Cina selanjutnya adalah Sima Guang, yang menulis buku sejarah monumental Zizi Tongjian. Ini adalah sebuah karya perintis yang menjadi acuan dalam pengerjaan historiografi Cina selanjutnya. Diterbitkan pada tahun 1084 Masehi. Penyusunan karya ini dimulai pada tahun 1065 Masehi, ketika Kaisar Yingzong memerintahkan sejarawan besar Sima Guang untuk memimpin para sarjana lainnya untuk menyusun sebuah kompilasi sejarah universal dari Cina. Tugas tersebut membutuhkan waktu 19 tahun untuk dapat diselesaikan. Zizi Tongjian mencatat sejarah Cina dari tahun 403 sebelum Masehi sampai tahun 959 Masehi, yang meliputi 16 dinasti dan mencakup hampir 1400 tahun. Mengandung 294 volume dan sekitar 3 juta karakter Cina. Saya pikir, mencari sosok asal Simpurusiang atau Ratu Sima, jika mereka memang ada keterkaitan, dalam literatur Cina menjadi lebih mudah berkat pekerjaan monumental dari Sima Qian dan Sima Guang. Dan demikianlah adanya.
Terasa sangat mudah merunut penguasa di Cina dari dinasti demi dinasti di sepanjang rentang abad ke-5 hingga abad ke-6 yang merupakan masa hidup Ratu Sima ataupun Simpuru Siang. Di rentang abad ke-6 Masehi catatan sejarah Cina, terdapat nama Sima Lingji, yang kuat dugaan saya adalah sosok Ratu Sima ataupun Simpuru Siang di masa kecil. Sima Lingji adalah seorang permaisuri dari dinasti Zhou Utara. Suaminya Kaisar Jing, adalah kaisar terakhir dari dinasti tersebut. Sima Lingji adalah putri Jenderal Zhou Utara, Sima Xiaonan, yang juga merupakan adipati Yingyang, dan ibunya, Lady Yuqi, adalah putri Jenderal Yuqi Jiong. Pada tahun 579 Masehi, Kaisar Xuan memilih Sima Lingji menjadi istri anaknya, Kaisar Jing. Adalah lumrah dalam tradisi orang Xianbei, orang Mongolia, menjodohkan anak mereka di usia kanak-kanak. Hal yang sama dapat kita lihat pada perjodohan Temujin, nama Genghis Han kecil, dengan Borte istrinya, yang terjadi pada saat mereka bahkan belum mencapai usia belasan. Usia Sima Lingji saat itu tidak tercatat dalam sejarah, tapi Kaisar Jing berusia 6 tahun saat itu. Menurut literatur, 5 bulan sebelum perjodohan itu, Kaisar Xuan, ayah Kaisar Jing, yang baru berusia 21 tahun pada saat itu, menjelaskan inisiatifnya untuk turun tahta dan menunjuk putranya, Kaisar Jing, sebagai penggantinya. Untuk hal ini sejarawan menyebut inisiatif Kaisar Xuan sebagai sebuah pensiun dini. Kaisar Xuan meninggal pada musim panas 580 atau setahun setelah perjodohan antara Sima Lingji dan Kaisar Jing dilakukan. Setelah kematian Kaisar Xuan, pejabat Yang Jian, yang merupakan ayah dari istri Kaisar Xuan, merebut kekuasaan sebagai bupati. Jenderal Yuqi Jiong, paman Sima Lingji, yang curiga, bangkit melawan Yang Jian. Jenderal Sima Xiaonan, ayah Sima Lingji, dan seorang jenderal lainnya, Wang Qian, turut bangkit mendukungnya. Sima Xiaonan, yang saat itu menjabat sebagai gubernur Provinsi Sun, juga ditawarkan untuk tunduk, bersama 9 provinsi yang dikuasainya. Ketika akhirnya perlawanan Jenderal Yuqi Jiong dan Jenderal Sima Xiaonan dipatahkan, Sima Lingji yang masih kanak-kanak melarikan diri ke Chen. Yang Jian kemudian mengakhiri status Sima Lingji sebagai ratu dan menurunkan statusnya sebagai warga sipil biasa. Pada tahun 581, Yang Jian menyuruh Kaisar Jing, suami Sima Lingji yang masih kanak-kanak, untuk menyerahkan tahta kepadanya, mengakhiri dinasti Zhou Utara dan membangun dinasti Sui. Yang Jian kemudian dikenal sebagai Kaisar Wen dari Sui. Setelah itu, Yang Jian segera meminta Kaisar Jing dan anggota klan Yuan Kaisar Zhou Utara lainnya dihukum mati. Sima Lingji tidak dihukum mati, namun, sejak kematian ayahnya, Ratu Sima Lingji menjadi warga biasa. Pada tanggal yang tidak diketahui kemudian, Sima Lingji menikah dengan gubernur Provinsi Lidan. Setelah itu, tidak ada catatan lebih jauh tentang Sima Lingji, selain bahwa dia dikatakan masih hidup pada masa pemerintahan Kaisar kedua dari dinasti Tang berikutnya, Kaisar Taizong dari Tang, tahun 626 sampai 649. Sampai di sini, saya pikir Anda dapat memahami bagaimana penuh duka kehidupan Sima Lingji sejak masa kecil. Dari seorang putri bangsawan tinggi sekaligus menyandang gelar sebagai permaisuri kaisar, lalu dalam waktu singkat menjadi terlunta-lunta menjadi orang biasa dalam keadaan yatim piatu. Menurut catatan sejarah, Sima Lingji terlahir di Wenxian, Provinsi Henan sekarang. Sementara itu, terkait berita terakhir bahwa Sima kemudian menikah dengan gubernur Provinsi Lidan, setelah saya telusuri di peta, terdapat nama daerah bernama Lidan di Guangdong. Berikut ini peta tempat kelahiran Sima Lingji, dan peta posisi terakhir ia berada. Yang menarik, daerah Wenxian di Henan sesuai dengan nubuat yang disebutkan dalam Sutra Samantabhadra bahwa Yue Guang, atau Dewi Jingguang, akan muncul di utara Sungai Kuning dan selatan Sungai Lemah. Berikut kutipannya saya capture dari buku Leiden Studies in Sinology. Provinsi Henan memang tepat berada di sebelah utara Sungai Kuning. Sementara Sungai Lemah atau air lemah, dalam bahasa Cina disebut Ruosui, merupakan fitur geografi yang banyak disebut dalam karya sastra mitos negeri Cina, seperti The Warring States. Disebut demikian karena tidak ada yang bisa mengapung di dalamnya. Pada gambar peta ini, dapat kita lihat kota Wenxian diapit oleh 2 sungai.
Di sebelah selatannya terdapat Sungai Kuning, Yellow River, sementara di sebelah utaranya terdapat Sungai Kinhe. Mungkinkah yang dimaksud sebagai air lemah di utara dalam Sutra Samantabhadra adalah Sungai Kinhe ini? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sehingga Simalingji tiba-tiba muncul di Luwu, Sulawesi Selatan? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan kembali mengulas cerita Lontara tentang Simpurusiang. Dalam Lontara diceritakan, suami Simpurusiang bernama Patianjala. Kemunculan keduanya, Simpurusiang dan Patianjala, diungkap menggunakan bahasa simbolik yang persis sama dengan yang disematkan pada Batara Guru dan Wi Nyili Timo. Yaitu, Manurunge Ri Petung, Riaseng Simpurusiang. Tompu Ri Busa Empong, Riaseng Patianjala. Iana Siala Najaji Anakaji. Kurang lebih terjemahan bebasnya, yang muncul dari bambu dinamakan Simpurusiang, yang muncul di busa air dinamakan Patianjala. Mereka kawin, lantas lahirlah Anakaji. Dari hal ini, bisa saja timbul penafsiran bahwa pertemuan mereka terjadi setelah Simpurusiang melakukan suatu pelayaran melalui lautan. Terlebih lagi, ada sumber yang mengatakan bahwa Patianjala ini merupakan seorang satria dari suku Bajo. Demikianlah, saya berasumsi bahwa kedatangan Simalingji atau Ratu Sima atau Simpurusiang ke Tanah Luwu adalah karena pernikahannya dengan Patianjala yang merupakan satria bangsawan suku Bajo yang berasal dari Tanah Luwu. Dalam banyak kisah disebutkan, suku Bajo terkenal sebagai bajak laut yang banyak menjarah wilayah Indochina di masa kuno. Bahkan terdapat dalam kronik Cina kisah tentang keberanian suku Bajo membunuh gubernur di wilayah Indochina karena dianggap tidak jujur. Bahkan yang lebih menarik lagi karena pada abad ke-17, nama Lidan adalah nama seorang bajak laut terkenal yang menguasai perairan Laut Cina Selatan, dan disegani armada laut Belanda dan Inggris. Ini menjadi fakta bahwa nama Lidan memang terkait dengan bajak laut, dan bahwa begitu melegendanya nama ini, sehingga beberapa ratus tahun kemudian, menginspirasi Yan Siki untuk menggunakannya sebagai julukannya. Terkait kisah bajak laut Lidan, silakan baca buku The History of Taiwan. Demikianlah, jika saja keseluruhan uraian saya terkait perjalanan Simalingji, Ratu Sima atau Simpurusiang ini benar adanya, maka saya ingin katakan bahwa ini adalah kisah nyata tentang perjalanan hidup seseorang yang paling epik. Terlahir dari garis keturunan bangsawan tinggi, lalu menjadi permaisuri kaisar di usia belia, lalu dalam sekejap hidupnya berbalik, orang tua dan seluruh keluarganya terbunuh, dan gelar bangsawannya dicabut menjadi orang biasa. Lalu setelah itu hidup terlunta-lunta, lalu nasib mempertemukannya dengan satria bangsawan dari bangsa Laut Bajo yang terkenal heroik, lalu dinobatkan menjadi ratu, dan menjadi cikal bakal lahirnya dinasti Sailendra yang berkuasa di wilayah Nusantara dan wilayah sekitarnya hampir mencapai masa 200 tahun. Berdasarkan hal ini, saya cukup yakin jika Simalingji, Ratu Sima atau Simpurusiang adalah sosok Cakrawarti sekaligus Bodhisattva yang dimaksudkan dalam nubuat Buddha Sakyamuni. Dalam buku Ancient India, Vidyadhar Mahajan, seorang sejarawan terkenal dari India, menjelaskan bahwa pemerintahan penguasa seperti Cakrawarti disebut Sarvabhauma, yaitu sistem kekaisaran utama. Terminologi Cakrawarti dianggap Mahajan sinonim dengan sebutan Adipatya. Keduanya, menurut Mahajan adalah sistem kekaisaran, di mana kekuasaan raja memberi perlindungan yang berlebih kepada negara di luar perbatasannya, sebagai negara yang dominan. Sementara dalam kamus Sanskrit Monier-Williams, Sarvabhauma kurang lebih didefinisikan sebagai kekuasaan atas seluruh bumi, kedaulatan atas seluruh bumi, atau kerajaan universal. Kata Bhauma sendiri bermakna, bumi, terestrial, duniawi, dan beberapa bentuk sinonim lainnya. Berikut ini definisi Sarvabhauma dalam kamus online Monier-Williams. Sebelum saya melanjutkan pembahasan Sarvabhauma ataupun Bhauma, terlebih dahulu saya ingin sedikit mengulas fakta bahwa salah satu tanda seorang Cakrawarti sebagai penguasa adalah catra atau payung. Ini sejalan dengan pendapat D.G. Sirkar dalam Political Ideas in the Puranas, bahwa kata Cakrawarti berarti sebuah kekaisaran. Eka Catra, secara harfiah, seorang diri menikmati payung atau lencana kedaulatan, atau Sarvabhauma, penguasa semua negeri, yaitu dunia bumi. Fakta ini jelas berkorelasi dengan identitas kedatuan Luwu yang identik dengan simbol payung.
Luwu umum disebut dengan istilah payung Riluwu. Istilah ini terekam dalam semboyan legendaris di Sulawesi Selatan yaitu, Payung Riluwu, Somba Rigowa, Mangkau Ribone. Jadi, Simpurusiang sebagai salah satu raja dalam silsilah kedatuan Luwu, dapat ditafsirkan menunjukkan jati dirinya sebagai seorang cakrawarti. Adapun mengenai kata Bauma, pada kata Sarva Bauma, saya melihat ini identik dengan kata Beuma, yaitu sebuah nama wilayah yang berada di kaki Gunung Sinaji, Kecamatan Bas Sesang Tempe, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Lihat pada gambar berikut. Wilayah ini, yakni sekitar kaki Gunung Sinaji, dalam beberapa tulisan saya di artikel blog fadlibahari.id, telah saya identifikasi sebagai pusat kerajaan Holling. Seperti pada artikel berjudul, hipotesis ini buktikan kerajaan Holling terletak di Sulawesi. Dan memang, terdapat cerita turun-temurun yang berkembang di Luwu, Toraja, serta beberapa wilayah lainnya di Sulawesi, bahwa leluhur kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi, berasal dari kaki Gunung Sinaji ini. Hari ini, toponim Beuma tidak digunakan lagi oleh pemerintah setempat sebagai nama wilayah administrasi secara resmi, apakah itu nama desa atau kecamatan, tetapi masyarakat lokal masih menggunakan nama Beuma untuk menyebut wilayah sekitar kaki Gunung Sinaji ini, meliputi beberapa desa yang ada di sekitarnya. Yang lebih menarik adalah terdapatnya nama desa Leidan di wilayah ini. Nama ini jelas identik dengan sebutan Lidan yang terkait erat dengan catatan sejarah hidup Simalingji, Ratu Sima atau Simpurusiang. Tidak jauh dari wilayah ini pula, terdapat mata air asin yang berkadar garam tinggi, yang dalam naskah kronik Cina disebut sebagai ciri geografis kerajaan Holling, yaitu terdapatnya mata air asin di pegunungan. Demikianlah, keberadaan toponim Beuma di wilayah ini, yang identik dengan sebutan Sarva Bauma, suatu terminologi yang terkait khusus dengan cakrawarti. Lalu, toponim Leidan yang identik dengan kata Lidan, sebuah nama yang terekam dalam jejak sejarah hidup Simalingji, serta keberadaan air asin berkadar garam tinggi di wilayah pegunungan ini, yang merupakan ciri geografis kerajaan Holling yang disebutkan dalam kronik Cina, mestinya dapat dilihat sebagai fakta yang dapat dipertimbangkan untuk hipotesis bahwa Simalingji, Ratu Sima, atau Simpurusiang adalah orang yang sama, dan merupakan sosok cakrawarti yang dinubuatkan Sang Buddha Sakyamuni. Dengan metode seperti yang saya gunakan untuk melacak tempat berlabuhnya Bahtera Nabi Nuh, yaitu meninjau nama gunung Judi dalam aksara Cina, saya mencoba melacak rahasia atau hal esensi yang tersimpan dalam nama Simapurusiang. Adapun bentuk terjemahan nama Simapurusiang menurut aksara Cina adalah sebagai berikut. Saya kemudian memaknainya dalam bentuk kalimat, menjadi pengurus, kuda, di tepi sungai, susu, kematian atau kuburan, yang dirahasiakan atau disembunyikan. Dalam penerjemahan semacam ini, mengetahui kata kunci, suatu enigma, belum tentu dapat memecahkan makna yang ada di baliknya. Kadang ini bagian di mana orang menemui jalan buntu. Ketika saya menerjemahkan nama Simapurusiang, kata kunci tepi sungai susu adalah bagian yang membuat saya cukup termenung, tapi tidak lama. Segera saya mendapat petunjuk, intuisi, bahwa kata susu adalah bentuk anagram dari Usu. Jadi kata kunci tepi sungai susu merujuk pada frase tepi sungai Usu, yaitu sebuah nama sungai yang saya tahu terletak di Luwu Timur. Di titik ini, pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya adalah, apa benar ada tanah berbentuk kuda di tepi sungai Usu? Jika ada, hasil penerjemahan nama Simapurusiang berarti terbukti akurat. Setelah saya mengecek di Google Map, saya terkejut karena ternyata bidang tanah berbentuk kuda memang ada terdapat di pinggiran sungai Usu. Di wilayah Balantang, Luwu Timur. Demikianlah, penemuan geoglif berbentuk kuda di tepi sungai Usu, melalui nama Simapurusiang, salah seorang raja perempuan yang harismatik di kedatuan Luwu, tentu suatu hal yang luar biasa. Sebelumnya, tidak ada seorang pun masyarakat lokal yang menyadari keberadaan bidang tanah yang berbentuk kuda ini. Mungkin dikarenakan bidang kuda ini cukup luas, mencapai beberapa ratus hektar. Jika diukur menggunakan Google Earth, dari ujung kepala sampai ujung pantat kuda, mencapai 1,6 km, sementara dari punggung hingga ujung kaki mencapai hampir 1 km. Jadi, agar dapat melihat bentuknya dengan jelas, kita butuh berada di atas ketinggian beberapa ratus meter dari permukaan tanah.
Tanah berbentuk kuda tersebut terlihat di petak-petak menjadi lahan tambak atau empang oleh masyarakat setempat. Tapi aliran sungai yang membentuk formasi bentuk kuda tampaknya tidak berubah. Ini terutama disebabkan oleh karena aliran sungai Usu adalah sungai yang dikeramatkan dalam tradisi kedatuan Luwu. Di sini ada sumber air suci yang disebut Waimami, yang digunakan ketika kedatuan Luwu mengadakan ritual adat di istana. Sungai Usu dan sekitarnya yang dipercaya sebagai pusat kedatuan Luwu di masa lalu, sebelum pindah ke Malangke, lalu kemudian ke kota Palopo dan masih eksis hingga hari ini, kini di bawah pengawasan masyarakat adat Cerekang. Mereka adalah komunitas adat yang sangat berdedikasi menjaga kelestarian wilayah adatnya. Jangankan berpikir untuk merubah arah aliran sungai, menebang pohon pun sangat diawasi di wilayah ini. Di sekitar tahun 1997 sampai tahun 2000 misalnya, ketika proyek OXIS yakni sebuah penelitian multidisiplin internasional yang dipimpin oleh David Bulbeck dan Ian Caldwell, ingin masuk ke kawasan itu untuk melakukan ekskavasi, beberapa spot tertentu tidak dapat mereka akses karena tidak mendapat izin dari masyarakat adat. Dedikasi tinggi dari masyarakat adat Cerekang, dalam menjaga kawasan hutan adatnya, diganjar dengan pengakuan kearifan lokal dari negara pada tahun 2019. Bisa dibayangkan, aliran sungai yang membentuk geoglif berbentuk kuda di tepi sungai Usu, tidak berubah dari waktu ke waktu. Terus terjaga seperti itu dalam jangka waktu ratusan atau bahkan ribuan tahun. Jika manusia yang hidup di sekitarnya tidak berani mengubah bentuk aliran sungai, maka, aliran airnya yang tenang, dalam artian tidak berarus deras, karena sifat sungai yang dekat muara memang demikian, jelas tidak dapat memberi pengaruh yang signifikan untuk terjadinya perubahan arah aliran sungai. Demikianlah, luasnya yang lebih dari 160 hektar menjadikan bidang tanah di tepi sungai Usu, sebagai geoglif terbesar di dunia. Sementara itu, figurnya yang terbentuk dari aliran sungai menjadikannya sebagai geoglif terunik di dunia. Ditemukannya tanah berbentuk kuda ini, dengan berdasar pada hasil penerjemahan nama Sima Purusiang, membuktikan jika Sima Lingji atau Ratu Sima atau Sima Purusiang adalah seorang tokoh besar dengan perjalanan hidup yang juga besar. Tidak salah jika kehadiran sosok seperti dia sampai dinubuatkan oleh Sang Buddha. Tapi, apakah sebenarnya yang tersimpan di tanah berbentuk kuda di tepi sungai Usu? Mengapa ada frase makam yang disembunyikan atau dirahasiakan pada hasil penerjemahan namanya? Selama ini, orang-orang umumnya beranggapan, Adam dan Hawa diturunkan di Sri Lanka ataupun di India. Tetapi, saya menemukan fakta lain mengenai hal ini, yaitu, kesimetrisan posisi Jabal Rahmah di Arab dan suatu tempat di Hawaii, yakni bahwa kedua wilayah itu sejajar dalam satu garis lintang yang sama. Saya pikir, ini memberi kita pertimbangan lain terkait tentang di mana tepatnya Adam dan Hawa turun pertama kali. Dalam tradisi Islam diriwayatkan, Hawa diturunkan di Jabal Rahmah, Arab. Di sisi lain, nama Pulau Hawaii identik dengan nama Hawa. Yang menarik, kedua tempat ini sejajar. Lebih menarik lagi, titik tengah antara keduanya ada di Pulau Sulawesi, dan lebih spesifik lagi, yaitu tepat di bidang tanah berbentuk kuda di tepi sungai Usu. Mengapa ada fenomena semacam ini? Dalam gambar ini, saya memperlihatkan Anda mirror line, atau garis cermin, antara titik Jabal Rahmah dan titik Hawaii, yang posisinya tepat terletak di Tanah Luwu. Sehingga, jika kita melipat peta dengan garis lipatan tepat berada di Tanah Luwu, maka, titik Jabal Rahmah di Mekah akan bertemu secara tepat dengan suatu titik di Honolulu, Hawaii. Fenomena ini berlanjut, pada fakta bahwa jika di Tanah Luwu, terdapat sumber air suci bernama Waimami, yang letaknya di sekitar sungai Usu, di mana geoglif berbentuk kuda berada, maka, di Pulau Oahu, Honolulu, Hawaii, juga terdapat sungai yang bernama Waimomi, juga sangat dikeramatkan masyarakat Honolulu, dipercaya sebagai rumah bagi dewa-dewi mereka. Yang paling menarik dari Waimami di Luwu, selain sebagai senter antara titik Jabal Rahmah dan titik Waimami di Honolulu, adalah keberadaan bidang tanah berbentuk kuda tepat di titik senter itu. Demikianlah, geoglif berbentuk kuda di Luwu yang menjadi titik senter antara kesejajaran Jabal Rahmah di Arab dan Waimami di Honolulu, Hawaii, tampaknya menyimpan atau lebih tepatnya merupakan tempat menguburkan sesuatu yang sangat sakral. Apakah rahasia tentang Ibu Hawa yang tersimpan di situ? Kuat dugaan saya demikian. Setelah sekian lama melanglang buana ke penjuru dunia, dari timur ke barat, yang direpresentasi titik Hawaii di timur dan titik Jabal Rahmah di barat,
akhirnya Hawa mengakhiri perjalanannya di titik itu. Demikian hal yang wajib saya sampaikan. Karena saya tidak diberi petunjuk untuk tahu hal ini, selain bahwa menjadi tugas saya menyampaikan rahasia itu ke semua orang. Dan saya meyakini, upaya saya ini sekadar melanjutkan tugas yang menjadi takdir Ratu Sima, yang tersirat dalam hasil penerjemahan nama Sima Purusiang, yakni, menjadi pengurus tanah berbentuk kuda di tepi sungai Usu, kuburan yang dirahasiakan atau disembunyikan. Dia bertugas menjaga rahasia itu selama ribuan tahun, sementara saya yang bertugas mengungkap itu pada akhirnya. Sebagai seorang cakrawarti, atau penguasa dunia, yang dinubuatkan Buddha Sakyamuni, Ratu Sima pada akhirnya mengemban tugas rahasia dari Sang Waktu untuk menjaga bidang tanah berbentuk kuda, di mana rahasia awal mula manusia tersimpan. Sekian, apa yang wajib saya sampaikan dalam kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Salam.